Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Widya Fitriana dalam mata kuliah pengembangan wilayah agribisnis. Kali ini kita akan membicarakan tentang pengembangan kawasan hortikultura. Ada 6 subpokok bahasan. Yang pertama adalah definisi kawasan agribisnis hortikultura, kemudian komponen pengembangan kawasan, ciri-ciri kawasan, prinsip, manfaat, serta indikator keberhasilan pengembangan kawasan agribisnis hortikultura. Tanaman hortikultura sendiri merupakan jenis komoditas pertanian yang bersifat non-kayu, yang memiliki musim panen pendek dan memiliki hasil yang sangat berguna bagi manusia, baik sebagai bahan pangan maupun bahan yang memiliki nilai ekonomis tinggi. Nah, tanaman hortikultura itu terdiri dari 4 macam. Yang pertama adalah sayur-sayuran, buah-buahan, kemudian tanaman hias, dan juga tanaman obat-obatan. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010, kawasan hortikultura merupakan hamparan sebaran usaha hortikultura yang disatukan oleh beberapa faktor pengikat, misalnya faktor alamiah, sosial budaya, maupun faktor infrastruktur fisik buatan. Nah, definisi lain juga mengungkapkan bahwa kawasan agribisnis hortikultura merupakan suatu ruang geografis yang memiliki keserupaan dalam ekosistem yang disatukan oleh fasilitas infrastruktur yang sama sehingga membentuk kawasan yang berisi berbagai kegiatan usaha, termasuk penyediaan sarana produksi, budidaya, penanganan, pengolahan dan pasca panen, pemasaran, serta kegiatan pendukung lainnya. Ada beberapa komponen dalam kawasan agribisnis hortikultura. Yang pertama adalah himpunan usaha tani yang bergerak di bidang hortikultura. Yang kedua adalah himpunan tenaga kerja tani yang terampil dan terspesialisasi. Kemudian yang ketiga adanya pemusatan atau konsentrasi investasi, input dan jasa. Yang keempat adalah pengembangan jaringan pemasaran atau market network. Dan yang ketiga adalah adanya difusi teknologi. Sedangkan menurut Permentan Nomor 41 Tahun 2009, penetapan kawasan hortikultura untuk kegiatan budidaya harus didasarkan pada beberapa ciri. Yang pertama adalah memiliki kesesuaian lahan yang didukung dengan sarana dan prasarana budidaya, panen maupun pasca panen. Yang kedua adalah memiliki potensi untuk pengembangan sistem dan usaha agribisnis di bidang hortikultura. Dan yang ketiga memiliki akses sarana transportasi jalan dan pengangkutan yang mudah serta dekat dengan pusat pemasaran dan pusat pengumpulan produksi. Nah, ciri lain dari pengembangan kawasan agribisnis hortikultura ini adalah memiliki komunalitas, keserupaan dan juga kebersamaan berupa konsolidasi usaha serumpun untuk membangkitkan pertumbuhan ekonomi daerah. Dan kedua adanya konsentrasi atau pemusatan dari beragam kegiatan usaha tani dan usaha non pertanian. Dan yang ketiga adalah adanya konektivitas atau saling keterkaitan. Ada beberapa prinsip dalam pengembangan kawasan agribisnis hortikultura. Yang pertama adalah mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan. Nah, sistem ekonomi kerakyatan yang dimaksud dalam hal ini adalah sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan. Yang kedua, mengembangkan perekonomian yang memiliki orientasi global. Hal ini disesuaikan dengan perkembangan teknologi, kemudian upaya untuk membangun keunggulan kompetitif dan juga kompetensi produk unggulan yang ada di setiap daerah atau wilayah pengembangan. Yang ketiga adalah memberdayakan pengusaha kecil, menengah maupun koperasi sehingga mampu bekerja sama secara efektif, efisien dan berdaya saing global. Yang keempat adalah mengembangkan sistem ketahanan pangan yang berbasis pada keragaman sumber daya hortikultura, kelembagaan dan juga budaya lokal. Yang kelima, untuk mempercepat pembangunan ekonomi daerah, memberdayakan para pelaku ekonomi daerah
yang disesuaikan dengan semangat otonomi daerah. Yang berikutnya untuk mempercepat pembangunan pedesaan dalam rangka untuk memberdayakan masyarakat di pedesaan, khususnya para petani dan juga semua pihak yang terlibat. Dan yang terakhir adalah untuk memaksimalkan peran dari pemerintah baik sebagai fasilitator ataupun pemantau seluruh kegiatan pembangunan di daerah. Beberapa manfaat dari pengembangan kawasan agribisnis hortikultura ini adalah untuk memungkinkan penanganan berbasis komoditas hortikultura secara terpadu yang sesuai dengan kesamaan karakteristik wilayahnya. Yang kedua, untuk memberikan peluang bagi semua komoditas potensial di suatu kawasan agar bisa ditangani secara proporsional. Yang ketiga, merupakan wadah dan wahana dalam pelaksanaan desentralisasi pembangunan secara nyata, sinergis dan harmonis ya di antara stakeholder dalam pemerintahan. Yang keempat adalah memungkinkan adanya critical mass, penggalangan sumber daya sehingga terjadi sinergi dari berbagai sumber daya yang dimiliki di daerah. Yang kelima adalah untuk membedakan karakter dan pengukuran kinerja antara pengembangan kawasan dan perbaikan pengembangan kawasan ya. Kemudian untuk meningkatkan kegiatan ekonomi di kawasan khususnya di pedesaan dan sekitarnya. Kemudian pengembangan usaha agar menjadi skala usaha yang lebih luas dan sebagai entry point dalam pelayanan inovasi, pelaksanaan pendidikan, pelatihan, penyuluhan dan pembiayaan. Nah, ada beberapa hal yang dapat dijadikan sebagai indikator keberhasilan dalam pengembangan kawasan agribisnis hortikultura. Yang pertama adalah meningkatnya produktivitas dan juga kualitas dari produk hortikultura yang dihasilkan. Hal ini bisa dicirikan dengan diterapkannya good agriculture practice dan SOP yang telah teregistrasi lahan usaha hortikultura. Yang kedua, tertatanya dengan baik manajemen rantai pasokan. Nah, hal ini dicirikan dengan terdistribusinya secara proporsional keuntungan yang dicapai dalam setiap mata rantai pasar. Yang ketiga adalah terjadinya kemitraan antara kelompok tani dengan pengusaha, kemudian berkembangnya industri pengolahan hasil komoditas hortikultura unggulan yang merupakan usaha untuk meningkatkan nilai tambah dari produk segar yang dihasilkan. Kemudian meningkatkan penggunaan benih bermutu dan berlabel, meningkatkan jumlah dan kualitas kelembagaan tani serta meningkatnya kualitas lingkungan serta diterapkannya aspek konservasi lahan, pola tangan dan penanganan PHT dan OPT. Materi ini merujuk pada beberapa referensi yang tertera pada slide. Nah, untuk sesi berikutnya akan kita lanjutkan dengan tanya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.